Israel saat ini tengah dilanda kekhawatiran dengan kemungkinan pihaknya akan diseret ke Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag, Belanda. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan para pemimpin politik serta militer Israel lainnya atas dugaan pelanggaran hukum internasional di Gaza. Tribuners, berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Netanyahu diseret ke pengadilan internasional berawal dari ratusan pengacara asal Chile mengajukan pengaduan ke ICC atas tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel. Pengaduan tersebut telah dilayangkan sejak Desember 2023. Pengaduan ini dilakukan 650 delegasi pengacara Chile termasuk mantan duta besar Nelson Haddad, serta Wakil Presiden Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia atau FIDH Shawan Jabarin dan pengacara sekaligus Profesor Chile Rodolfo Marcone Lopresti. Dilansir dari Al-Maidan, langkah hukum itu diambil ratusan pengacara Chile karena dilatar belakangi aksi genosida dan kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Dalam gugatan yang dilayangkan 650 delegasi pengacara Chile, mereka menuntut agar dunia memberikan hukuman terhadap Israel. Salah satunya dengan melakukan penangkapan bagi Netanyahu dan individu-individu lain yang bertanggung jawab atas dugaan kejahatan tersebut. Dan kemudian pemerintah Israel mendadak menggelar rapat internal pada Selasa 16 April. Rapat tersebut tak berbicara terkait peperangan, melainkan membahas soal kabar Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag yang akan mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Laporan dari media Israel Channel 12 mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tengah khawatir akan dipanggil oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas dugaan pelanggaran perang di Gaza. Para petinggi Israel lalu membahas skenario untuk menghadapi kekhawatiran dan ketakutan tersebut. Saluran Israel mengonfirmasi bahwa Netanyahu meminta Menlu Inggris dan Jerman untuk melakukan intervensi guna mencegah dikeluarkannya surat penangkapan oleh ICC. Dan kemudian Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yakin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada akhirnya akan diadili sebagai penjahat perang atas serangan Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Erdogan juga mengecam negara-negara barat yang mendukung Israel. Hal ini pernah disinggung oleh Erdogan bulan Desember 2023 lalu saat kasus ini mencuat. Saat itu dalam pidatonya di pertemuan Komite Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Erdogan menyatakan negara-negara barat yang memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel untuk membunuh bayi dan anak-anak di Gaza dapat terlibat dalam kejahatan perang. Erdogan mengatakan nasib Netanyahu akan serupa seperti Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic yang diadili karena tuduhan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Pengadilan Kriminal Internasional ICC di Den Haag. Dan sebelum Chile mengadukan Israel ke ICC, Afrika Selatan telah lebih dulu melayangkan gugatan terhadap Israel ke ICJ. Gugatan ini diajukan atas tuduhan genosida terhadap Palestina di jalur Gaza. Dalam gugatan itu, Afrika Selatan menuduh Israel telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida pada tahun 1948 karena dengan sengaja melakukan penganiayaan yang berdampak serius terhadap kejiwaan dan fisik warga Palestina. Dalam persidangan di Den Haag, 17 hakim dari Mahkamah Internasional akhirnya resmi menjatuhkan perintah agar Israel segera menghentikan operasi militer di Gaza. Pernyataan tersebut dilontarkan para hakim ICJ setelah Israel terbukti melakukan aksi genosida. Israel berdalih agresi yang dilakukan militernya dimaksudkan untuk mengusir Hamas dari Gaza. Namun imbas serangan tersebut sebanyak 31.000 penduduk Palestina dinyatakan tewas karena rudal Israel. Namun pasca ICJ menjatuhkan hukuman untuk Israel, Afrika Selatan mengatakan negara Zionis itu tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional. Tribuners, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.